Jadi gini, mungkin yang perlu dipahami, ini kan langkah awal penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kan bukan penyidikan, Oke. ya. Kalau mungkin ada panggilan yang menentukan tanggal dan lain sebagainya, terus kemudian dia terus berpacu kepada itu, menurut saya juga nggak tepat. Karena kenapa? Ya, yang namanya penyelidikan ya polisi menanyakan dong hal-hal Oke. yang berkaitan dengan isu berkaitan dengan masalah ijazah tadi, gitu. Siapa yang terlibat, terus kemudian siapa yang menjadi aktor di dalam persoalan ini, ya. Prinsipnya di dalam kaitan yang namanya penyelidikan, polisi itu mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, ya, untuk menentukan nanti siapa yang menjadi terlapor, ya, siapa yang menjadi ikut terlapor, ya, itu nanti ditentukan dari situ, gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, yang namanya juga klarifikasi kok. Kan sumber-sumber yang digali oleh polisi tentunya juga udah dipunyai dong. Ya. Kamu ngomong ini ada apa? Mana buktinya? Ya, terus siapa saksinya dan lain sebagainya. Ya namanya juga lagi ngumpulin alat bukti. Jadi polisi nggak bisa di dalam persoalan ini disalahkan. Ya, karena kenapa juga? Saya tadi udah katakan bahwa ini kan belum pro justitia, artinya belum pemeriksaan ini kepada penyidikan, Oke, tapi ini masih tahapnya penyelidikan, masih klarifikasi, gitu penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu unsurnya apa aja, Pak? Pendalaman materinya. Ya, mengumpulkan tadi, mengumpulkan alat Oke. bukti, mengumpulkan saksi, ya, mengumpulkan bukti-bukti yang lain, ya. Kira-kira ada nggak tindak pidana dalam kasus ini? Kalau ada, kalau memang nanti tercukupi, terpenuhi unsur dua alat bukti, karena kan hukum pidana kita ini mengenal ya sistem negatif atau mengenal dua alat bukti. Kalau udah ditemukan dua alat buktinya ini, nanti polisi akan menggelar perkara ini ya untuk menaik kepada penyidikan. Nah, disitulah nanti baru ada pro justitia, ya. Artinya di situ polisi bekerja untuk demi kepentingan hukum yang memang strict untuk menentukan ada nggak siapa tersangkanya setelah ada penyidikan tadi, siapa tersangkanya, siapa orang yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus ini, gitu ya. Jadi harusnya kemarin, menurut saya nih, saya sebagai seorang lawyer, harusnya dijawab dong, itu kan kesempatan dia untuk membela diri dalam kaitan ini. Kalau kemudian dia nggak menjawab dan lain sebagainya, itu menurut saya salah besar. Karena polisi menjawab dan tidak di dalam klarifikasi ini, ya itu bebas-bebas saja. Nggak ada unsur penekanan, nggak ada unsur seperti apa, nggak ada. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa polisi begini-begini, itu enggak, ya itu tadi. Kerangka berpikir penyidik dalam konteks ini, ya penyelidikan, itu konteksnya itu. Ya, konteksnya mengumpulkan semua alat bukti. Apa yang didapat oleh penyidik, mungkin dari saksi-saksi yang udah dikumpulkan, terus kemudian apa yang didapat juga orang-orang yang diduga akan ditetapkan sebagai terlapor, itu juga dikumpulkan. Nah, dari situ kan harusnya dia membuka diri, ya kan, saya punya ini, artinya ini, ya. Itu harus dijelaskan gitu ya. Jangan kemudian apa-apa yang ditanyakan terus kemudian nggak sesuai, itu kan namanya membela diri gitu loh. Nggak tepat menurut saya dalam kaitan ini. Kalau memang merasa benar, ya ungkap dong di situ gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tidak adanya siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan. Ada pelapor tapi nggak ada terlapornya gitu. Menurut Roy Suryo, kan dia mengacu pada itu, Pak. Kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial. Kan RS, ES, kemudian T sama K kan gitu. Betul. Kok menurut Roy Suryo itu tidak ada terlapornya gitu kan? Gimana kan lagi mencari. Ya, mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya udah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti ditemukan. Ya. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih
yang mungkin disebut R, ya, yang disebut T. Nyampe nggak nih alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya, menjadi penyidikan, ya, gitu. Yang saya katakan tadi itu harus ada pro justia. Kalau belum ada itu polisi fine aja, gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suhadi bilang kan harus ada minimal ya, alat minimal bukti. 2 alat bukti. Itu yang tadi Pak Suhadi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini, 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Minimal, ya, minimal itu harus ada 2 alat bukti. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak, ya. Yang namanya alat bukti, kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1, keterangan saksi, 2, ahli, 3, dokumen bukti, ya. Terus kemudian petunjuk, ya. Terus keterangan tersangka, itu alat bukti, ya. Jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini, ya. Ada saksi. 10 orang saksi tetap dihitungnya 1. Iya kan? Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, ya kan? Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau itu udah ada, ya, tadi keterangan saksinya udah ada, ya, alat buktinya sudah ada, ya, misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti. Tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya, selesai. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Ya, ini kan sekarang penyelidikan. Sekarang baru pendalaman. Iya, baru pendalaman. Yang namanya penyelidikan itu pendalaman. Ya tadi mengumpulkan alat bukti supaya terangnya kasus ini, gitu. Dan ketika sudah sampai tahap penyidikan itu baru ketahuan siapa yang potensial menjadi tersangka apa gitu Pak ya? Polisi udah tahu. Polisi udah tahu siapa nanti. Dan itu bisa lebih banyak dari 5 orang itu, bisa aja Pak ya? Kan yang dilaporkan 5, ya kan? Iya. Saya lihat konteksnya polisi tetap akan memegang kepada 5 tadi, gitu ya. Yang lain mungkin akan jadi saksi. Karena kalau semuanya menjadi tersangka, nanti saksinya siapa juga, gitu kan. Cuma nanti polisi kan akan memilah siapa yang paling berat, ya, untuk memprovokasi keadaan itu, atau katakanlah menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Siapa yang paling berat? Ya nanti ditentukan, oh dia sebagai terlapor pertama, terlapor kedua, terlapor ketiga, gitu. Ya, itu pun nanti panggilannya itu nanti jelas di situ. Siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, itu nanti jelas di dalam penyidikan, ya. Karena di dalam penyelidikan seperti yang saya katakan tadi, polisi belum menggunakan pro justia tadi. Nah, masih kalau dalam tahap penyelidikan, Pak ya, kan ada sejumlah saksi yang dipanggil polisi tapi nggak hadir, mengaku nggak dapat undangan, misalnya Abraham Samad gitu misalnya. Itu gimana Pak kalau saksi yang atau orang yang dipanggil tapi kemudian nggak datang dengan berbagai alasan gitu? Apa itu? Ya, karena gini, kalau yang di tingkat penyelidikan ini kan belum ada alat pemaksa kan, ya nggak bisa kemudian polisi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif dan lain sebagainya, nggak bisa, ya. Jadi kalau nggak datang itu dilakukan panggilan yang kedua, ya. Kalau panggilan yang kedua nggak datang juga dilakukan panggilan yang ketiga. Dan biasanya polisi tetap akan sangat humanis di situ. Misalnya menelpon kepada saksi yang bersangkutan, Pak, tolong Pak, demi kepentingan hukum Bapak diminta datang. Atau kalau enggak saya nanti datang, atau gimana, dan lain sebagainya. Masih seperti itu, ya. Gitu, ya. Karena bentuknya penyelidikan. Penyelidikan itu kayak masih ngumpulin bahan. Ya, soal tuduhan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sampai saat ini belum terselesaikan dan belum dituntaskan, dan sekarang masih dalam proses, ya, untuk pembuktian benar atau tidaknya keaslian atau palsunya ijazah tersebut. Dan ini juga menjadi tanda tanya besar bagi saya, kenapa selama ini tidak tunjukkan saja ijazahnya, kenapa ini harus dibuat genting
dan lain sebagainya. Mungkin tidak hanya saya yang berpendapat dan mungkin bahkan banyak daripada kalian yang berpikiran seperti itu. Tapi pada dasarnya tentu kita tidak bisa mengatakan ya udah tunjukkan saja gitu ya. Memang logika seperti itu. Ya apa salahnya sih? Kenapa dibuat genting sih? Tunjukkan saja lah ijazahnya, kan udah clear itu. Tetapi ya kita mungkin tidak tahu. Beliau ini kan pernah sebagai orang penting di negeri ini, pernah jadi presiden, pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota. Ya barangkali ada hal-hal yang tidak memungkinkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya tersebut. Barangkali ada seperti itu. Tapi ya kalau misalkan dalam proses persidangan ya bisa saja sih sebetulnya Pak Jokowi tunjukkan saja di persidangan, tapi yang nggak perlu terbuka untuk publik juga sebetulnya. Dan sekarang sudah keluar kalau nggak salah jasanya dan sudah diserahkan ke Barreskrim untuk diuji digital forensik. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah silakan dikoreksi. Dan kemudian seperti yang katakan oleh cuplikan video sebelumnya, bagaimana nanti ini kan sudah masuk ke ranah hukum, artinya bisa saja ada yang dipidanakan soal hal ini karena mungkin menuduh, menfitnah atau apapun itu, ya, mencemarkan nama baik dan seterusnya. Dan bisa saja kalau kita melihat yang kerap lantang dan keras ada beberapa orang ya, Suryo CS gitu ya. Nah, di sini saya coba lihat ya tanggapan teman-teman kita. Saya salah satu masyarakat cinta kedamaian supaya segera kasus Roy Suryo CS dilimpahkan kejaksaan atau pengadilan dan segera disidangkan dan dipenjarakan supaya bangsa tenang. Roy CS 100% salah meneliti objek entah berantah, lalu menjustifikasi bahwa ijazah Jokowi palsu tanpa konfirmasi, verifikasi, dan konsultasi diam-diam ke owner. Terus parahnya, tak percaya KPU dan UGM, malah terus mengumbar kemana-mana, dari niat saja sudah busuk. Setidaknya yang dia komplain dan laporkan dulu adalah si kader pengunggah. Memungkinkan besar hasil di persidangan nanti 80% dimenangkan oleh pihak Jokowi karena bukti-bukti dari pihak Jokowi terbilang kuat dan saksi hidup teman kuliah seangkatan Jokowi, pihak UGM maupun dosen-dosennya masih ada. Dan dari saksi hidup yang ada, tidak ada satupun dari mereka yang mengungkari jika Jokowi alumnus UGM dan wisuda bareng bersama mereka. Sudah pantas dikenakan Undang-Undang ITE karena yang diteliti oleh Rismond, Roy Suryo, dan Tifa itu adalah dokumen yang diunggah secara elektronik, kemudian hasilnya disebarluaskan secara elektronik, secara masif di media sosial. Ya. Terima atas penjelasan Pak Suhadi tentang polemik ijazah Pak Jokowi. Saya sebagai rakyat biasa bisa sedikit demi sedikit memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Suhadi atas penjelasannya. Sampai ikut khawatir dan prihatin mendengar Pak Jokowi diperlakukan seperti itu. Ya, semoga masalah cepat selesai. Jangankan polisi dan penyidik, tapi lebih dari 90% masyarakat Indonesia memberi reaksi Roy dan kawan-kawan layak ditersangkakan karena membuat kegaduhan. Nah ini kan sudah gaduh sebetulnya ini, sudah ribut-ribut lah. Padahal tanpa mencari tahu kebenarannya, bukan tanpa, tapi sudah mencari tahu kebenarannya. Tapi kan ada yang menuduh ijazah palsu, tetapi mereka tidak pernah melihat yang aslinya. Begitu juga kalau kita melihat Pak Jokowi merasa terhina, merasa direndahkan, beliau mengatakan punya ijazahnya, ataupun ada yang lainnya mengklaim Pak Jokowi ada kok ijazahnya di rumah yang asli. Tapi nggak pernah muncul ke permukaan, sehingga mungkin Roy CS ataupun masyarakat Indonesia kan bertanya-tanya, ini udah bertahun-tahun, kok jadi sekarang yang genting. Itu pun yang dibuat soal ijazah, dituduh soal ijazah, tapi kenapa ijazahnya itu nggak muncul? Ada apa? Ijazah kan bukan aib,
itu suatu kebanggaan karena kita punya lulusan dari universitas ternama misalnya, punya gelar dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak ditunjukkan? Apa susahnya? Apa salahnya kalau ditunjukkan? Kenapa nggak pernah muncul ke permukaan? Karena itu mungkin yang menjadi pertanyaan terus menerus, sehingga karena tak pernah muncul ke permukaan, kita menduga, oh barangkali benaran palsu nih. Nah, siapa tahu aja seperti itu. Makanya makin gaduh, makin ribut, makin dicari tahu. Makanya sampai saat ini masuklah ke ranah hukum, ya. Mungkin itulah kita sudah mendengar bahwa ini akan diuji secara digital forensik, ya, terhadap dokumen elektronik yang beredar di internet yang tidak diverifikasi. Berarti nanti kalau secara fisik Pak Jokowi menyerahkan ijazah ke Barreskrim atau kemanapun itu untuk pihak-pihak yang punya wewenang dalam memeriksa hal itu, ya bisa saja Pak Jokowi menang, karena yang diverifikasi diuji digital forensik itu ya yang dipegang tadi, bukan yang tersebar di internet. Kalau yang di internet kan bagaimana mungkin bisa diverifikasi? Bisa juga sih sebetulnya, tapi kan sudah jauh beda lah gitu. Mungkin teman-teman tahu lah persoalan ini, nanti silakan sampaikan pendapat Anda. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.